Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo sahabat muslim, berjumpa lagi bersama saya Alsyabana Dia Rahmawati yang akan menemani sahabat muslim dalam channel YouTube Pemuda Pencerah Islam. Selama 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam yang berjudul Jauhi Subahat dengan Warok. Kajian Islam ini bersumber pada salah satu buku karya Ibnu Muhajir, yaitu yang berjudul Menjadi Khalifah Allah yang Memperbaiki, tepatnya pada halaman 91. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nih di antara sahabat muslim yang belum tahu apa sih subahat itu? Nah, bagi sahabat muslim yang belum tahu, subahat adalah segala sesuatu yang hukumnya itu tidak jelas. Ia berada di antara tengah-tengah, yaitu antara halal dan haram. Jadi hukumnya itu masih samar, belum jelas, tidak pasti. Nah, ironisnya masih banyak sekali orang-orang di luaran sana, terutama orang-orang yang sudah tinggal di kehidupan yang modern, yang serba canggih ini tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan apa saja asupan yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Entah itu makanan atau minuman yang halal, haram, ataupun syubhat. Padahal, secara hakikatnya, hal ini tuh harus diperhatikan secara seksama, baik itu secara agama maupun kesehatan. Kenapa? Karena apa yang masuk ke dalam tubuh, maka ia akan memberikan reaksi, entah itu reaksi yang positif ataupun negatif. Nah, halal, haram, ataupun subhat di sini yang dimaksud itu tidak hanya mencakup jenis materinya saja, sahabat muslim. Bagaimana sih maksudnya? Jenis materinya itu apabila kita ibaratkan sebuah makanan atau minuman, maka itu ingredients-nya. Jadi tidak hanya mencakup ingredients-nya saja, tetapi mencakup apa yang digunakan untuk memperoleh hal tersebut. Kemudian hal tersebut itu digunakan untuk apa dan di jalan yang mana? Jalan yang halal, haram, atau subhat. Nah, semakin banyak asupan halal yang masuk ke dalam diri kita, maka semakin baik pula perkembangannya. Contoh, ketika makanan atau minuman yang kita makan itu halal, maka tubuh kita akan memberikan reaksi yang baik. Apa yang masuk akan menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Aura yang terpancar dalam diri kita juga semakin positif, bukan negatif. Kemudian sebaliknya, apabila apa yang masuk ke dalam diri kita adalah apa-apa perkara ataupun makanan dan minuman yang haram, maka perkembangan dalam tubuh kita ini akan menjadi buruk. Contohnya, aura yang dikeluarkan oleh tubuh kita ketika kita mengonsumsi ataupun memasukkan asupan yang haram, maka aura tubuh kita itu akan menjadi negatif. Atau barangkali ketika apa yang masuk ke dalam tubuh itu adalah haram, maka kita akan menjadi malas ataupun lesu dalam menjalani hari-hari. Itu adalah salah satu efek samping ketika apa yang masuk dalam tubuh adalah sesuatu yang haram. Lalu, bagaimana kalau subhat? Kan dia hukumnya samar, dia hukumnya tidak jelas, tidak tahu halal atau haramnya. Nah, pada buku ini dijelaskan bahwasanya subhat itu lebih condong kepada sesuatu yang haram. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati untuk menyikapi segala sesuatu yang subhat ini. Sahabat muslim, apabila sesuatu yang subhat itu bisa jadi menimbulkan yang namanya perkara yang haram. Subhat itu adalah jalan yang rawan. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menghindari, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih mewaspadai agar tidak terjebak, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang subhat, sehingga menyebabkan celaka pada diri kita sendiri. Sahabat muslim, yang perlu kita ketahui juga bahwasanya subhat ini merupakan jalur remang-remang di mana segala sesuatu yang tidak jelas itu bisa menjerumuskan kita kepada perkara yang haram.
Sedangkan perkara yang haram ini akan menjadikan kita menjadi pelaku yang melakukan perintah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaku haram, maka ia akan mendapatkan ancaman yang serius oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu? Yang pertama adalah ibadah yang tertolak. Sebanyak apapun kalian beribadah, sekhusyuk apapun sholat yang kalian kerjakan, sebanyak apapun amal soleh yang kalian perbuat, maka ibadah kalian itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita tidak menghindari hal-hal yang makruh, hal-hal yang tidak jelas hukumnya. Itu bisa menjadikan ibadah kita tertolak. Karena apa? Karena terjerumus kepada hal-hal yang haram tadi. Kemudian ancaman yang kedua adalah ancaman dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam nerakanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Perkara subhat yang tidak tahu asalnya dari mana, yang tidak tahu halal atau haramnya, itu bisa menjadi ancaman dimasukkan diri kita ini ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga adalah membahayakan kesehatan. Kenapa kok membahayakan kesehatan? Karena seperti yang saya katakan tadi bahwasanya apa yang masuk ke dalam tubuh akan dikeluarkan juga oleh tubuh. Ketika yang masuk ke dalam tubuh bukanlah sesuatu yang baik, maka bisa jadi kesehatan fisik maupun jasmani kita, fisik, jasmani dan rohani kita itu menjadi buruk kalau asupannya buruk. Tetapi beda lagi kalau asupannya baik, maka yang dikeluarkan oleh tubuh juga aura-aura yang baik. Oleh sebab itu, hindarilah subhat. Dengan apa? Yaitu dengan kehati-hatian atau kalau dalam Islam disebut dengan warok. Waspada, berhati-hati. Waroklah. Ketika kita meninggalkan subhat, maka kita sudah melaksanakan sifat warok ini yang paling dasar. Menurut ulama sufi, meninggalkan subhat ini merupakan warok yang paling dasar. Kemudian warok yang di atasnya lagi adalah meninggalkan segala sesuatu yang menjadi keinginan hati kita yang berlebihan, baik itu berupa benda ataupun perbuatan. Itu tingkatan warok yang lebih tinggi. Kemudian ada lagi yang lebih tinggi, yaitu tingkatan warok ketika kita berhasil untuk berhati-hati menahan diri untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri kita, bagi hidup kita. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang berasal dari Abu Dzar. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak berarti. Hadis riwayat Anas dan Imam Malik. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya subhat ini akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, alangkah lebih baik untuk kita menghindari yang namanya subhat ini dengan kehati-hatian atau warok. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Makan ikan di depot asih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsir. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.